Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Ini Acer Aspire E14 ya. Sudah DDR4, GDDR5. Jadi ini grafiknya sudah DDR5. RAM-nya sih masih 4 GB bawaannya ya. i5 generasi ke-8. Dan kali ini coba kita mau upgrade SSD nih guys. SSD-nya jenisnya adalah M2. Jadi slot M2. Kita lihat speknya seperti apa. Kalau kita baca chipsetnya ini Adata mereknya ya, merek Adata. Jadi M2 2280 itu artinya lebarnya 22 mili, panjangnya adalah 80 mili, 2,2 cm, panjangnya 8 cm. PCI Express generasi ketiga atau keempat pun bisa. 3D NAND NVMe, ini jenisnya NVMe ya. Jadi M2 itu ada dua ya, slot sama-sama M2 seperti ini, cuma ada yang NVMe, ada yang SATA. Dan ini sudah NVMe. NVMe itu secara teknis pokoknya dia langsung nyambung menggunakan jalur PCI Express gitu ya guys. Bedanya kecepatannya itu berbeda sekali. Nanti kita perlihatkan kecepatannya sesuai dengan speknya di sini atau tidak. Baru denger, cuma ini ada dua ya guys. XPG. Jadi di sini ada keterangannya DIY heatsink. Jadi mungkin yang dimaksud itu ini ya, ada heatsink khususnya menggunakan double tap seperti ini. Dan ini kapasitasnya 256 GB ya. Langsung saya pasang aja, ini gampang, ini tinggal dikeletek ininya. Harus jangan sampai kebalik karena ini ada cowakan yang untuk bautnya ya. Sebetulnya sih ini nggak begitu berfungsi ya mungkin ya, karena ini tipis banget ini guys. Meskipun ini sebagai pendingin, heatsink ya, pendingin, kayaknya sih memang secara fungsi tidak begitu berpengaruh. Cuma untuk menambah kesan mewah dan elegan ini memang berubah ya, berbeda ketika ibaratnya nggak pakai baju, kelihatan isinya seperti tadi itu, dengan yang sudah menggunakan heatsink. Coba langsung kita pasang aja di laptopnya. Ini sudah saya lepas bautnya, ada 1 2 3 4. Jadi tidak harus dibongkar total, tinggal cuma yang di bawahnya ini. Ini bawaannya harddisk, masih harddisk 1 tera. Kemudian ini slot RAM-nya itu ada 2, yang terisi baru 1. Dan ini 4 GB ya. Nah, tempat SSD-nya di mana? Yang M2 itu tempatnya ada di sini ya guys. Dan ini sudah ada bautnya ya. Soalnya beberapa laptop saya buka itu belum ada bautnya ya. Ya, pas sekali karena memang sudah ukurannya ya. Tinggal kita kencangkan bautnya. Nanti kita uji coba apakah benar sesuai dengan speknya yang sampai 1,3. 1,3 itu artinya mungkin 1,3 gbs ya, giga per second. Oke, cukup gampang, mudah. Sudah seperti ini, kita pasang kembali. Bagi kalian yang laptopnya itu lemot, saya sarankan untuk migrasi ya, upgrade ke SSD. Dilihat juga kalau laptop lama itu pasti belum support NVMe, berarti kalian harus beli yang SSD SATA. Meskipun SSD SATA itu yang kecepatan maksimalnya hanya di 600 Mbps, itu yang merek bagus seperti Samsung itu ya, yang merek Adata itu nggak sampai segitu. Cuma kecepatan akses time-nya itu yang namanya SSD itu sangat mengagumkan. Jadi minimal kecepatan laptop itu akan 5 sampai 10 kali lipat daripada menggunakan harddisk konvensional. Oke, kita masuk ke BIOS dulu. Kalau di BIOS kita cek ini sudah masuk ya. Ini Adata HDD, terbacanya di sini HDD 1. HDD 0-nya itu yang ini ya, HGST 1 tera. Oke, bootnya kita ubah ke Legacy. Yang awalnya ini UEFI karena kebetulan installernya saya menggunakan ini ya, Legacy, jadi harus diubah ke Legacy. Coba kita restart, pencet F12 apakah sudah terbaca. Ini sudah
kita pilih yang USB HDD. Saya menggunakan installer Windows 10. Oke, ini mulai instalasi. Ini proses instalasi saya skip. Nanti kita lanjutkan videonya di waktu pengetesan SSD nya itu ya guys. Oke guys, ini coba kita saatnya melakukan pengetesan ya. Kita menggunakan HD Tune ya, kita pilih harddisknya karena ini hanya satu aja yang terpasang, jadi tidak usah diganti. Langsung saja kita start. Oke, ini terbaca minimum ini di 180-an ya, dan maksimum di 850-an. Coba kita lihat task manager ya. Task manager saya mau lihat di ini. Oke, CPU berarti dia pengetesan ini membutuhkan 40-an persen ya. Kemudian itu SSD nya bekerja 80-an persen, minimumnya di 100-an. Jadi memang tidak begitu stabil ini ya. Biasanya yang mempengaruhi sebuah SSD tidak stabil itu karena kualitas ya, biasanya sih karena merek ya, merek tertentu itu. Minimum di 177, maksimum masih di angka 850. Jadi memang klaim 1,3 ini tidak terpenuhi, meskipun waktu pengetesan ini sangat berpengaruh ya, karena ini menggunakan laptop spek ini. Ketika dites di laptop lain itu bisa jadi hasilnya berbeda ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nanti kita lihat akses tabnya berapa, kemudian CPU seek-nya yang dibutuhkan untuk melakukan pengetesan ini rata-rata itu di berapa. Kalau kita lihat, jadi kecepatan maksimum di 851 ini hanya sebentar sekali di awal-awal, kemudian di pertengahan sampai akhir itu tidak pernah tercapai. Oke, ada ini 856 ya, tadi 851 cuma sebentar aja, 857. Oke, sudah hampir selesai ya. Akses time-nya sih bagus ya, 0,0 ini masih. Kemudian burst rate ini semakin besar semakin bagus, dan CPU seek-nya sampai 25%. Oke, kalau kita lihat lagi, jadi klaim 1,3 ini tidak terpenuhi, cuma sih sudah lumayan ya, hampir 1 giga meskipun baru 800-an ya. Oke, bisa jadi ini karena merek Adata ya, merek-merek yang harganya terjangkau memang kualitasnya tidak optimal ya. Jadi ini saya biasa menggunakan HD Tune Pro kecil, meskipun ini software lama ya, cuma bisa ngecek kesehatan, biasanya sih sebatas untuk ngecek benchmark ini ya, SSD biasanya saya pakai. Sayang sekali ini suhunya tidak terdeteksi ya, temperaturnya. Berbeda dengan merek sebelumnya yang saya menggunakan Transcend, itu suhunya bisa terdeteksi dengan bagus meskipun suhunya terlalu panas ya. Karena ini tidak terdeteksi, maka tidak tahu ini panas apa enggak ya merek Adata ini. Oke, coba kita lakukan file benchmark. File benchmark ya, 666 MB. Ini sekuensialnya. Sekuensial itu artinya membaca file secara berurutan ya. Random itu di segini, yang 4KB random, 4KB random multi segini hasilnya. Tetap jauh lebih kenceng daripada menggunakan harddisk konvensional ya.
Jadi teman-teman yang menggunakan berniat upgrade ke SSD ini tidak ada salahnya ya, pasti akan meningkatkan performa laptop atau PC kalian, tidak usah khawatir ya. Apalagi kalau kalian beli laptop-laptop di tahun 2021 ini kebanyakan sudah mengadopsi SSD sebagai default bawaannya, karena memang generasi hard disk masa depan itu pasti SSD. Oke, demikian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen, nyalakan lonceng untuk mengikuti video menarik lainnya. Terima kasih. Bye-bye.